Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Selamat datang di Beginu Wrap Up Episode. Sebuah rangkuman dari kisah-kisah Beginu supaya kamu bisa mendapat benang merah dari obrolan yang dilakukan Wisnu Nugroho. Suka dengerin true crime berdasarkan kisah nyata dari seluruh penjuru dunia? Dengarkan podcast Tinggal Nama yang diangkat dari cerita kriminal majalah Intisari. Persembahan video by KG Media dan Intisari di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Selama perjalanan Beginu, sudah banyak narasumber yang hadir dan berbagi kisah. Tidak terlepas dari sosok dengan latar belakang seni yang kuat. Kisah mereka bersama keseniannya membentuk suatu mahakarya dan sebuah kisah unik dalam kelahirannya. Berbagai bentuk seni ini menjadi cara mereka berkomunikasi kepada khalayak, baik melalui seni gastronomi, seni lukis, dan seni tari. Semuanya menjadi bentuk komunikasi dalam medium masing-masing. Lukisan menjadi bentuk medium berbicara. Bentuk seni boleh indah, sekalipun pokok pesan yang disampaikan pedas dan tidak enak. Joko Pekik menekankan peran sebuah lukisan untuk berkomunikasi dan bukan untuk hidup. Tapi bantuan yang Pak Pekik berikan, kayak tadi yang lukisan Keretaku Tak Berhenti Lama, itu kan juga cara berkomunikasi tentang solidaritas sebenarnya ya. Iya. Bagaimana para buruh itu sebenarnya juga punya perasaan ingin membantu temannya yang lain yang juga merasa kesulitan. Mungkin ada begitu, tapi sebagai saya ambil perumpamaan itu ya kurang artistik. Kan kerja artistik, tidak hanya karya seni lukis hanya bisa bicara kepada publik tok, itu tidak. Ya harus berbahasa politik pun dirubah jadi indah sekali. Lukisan itu indah, enak dilihat, tapi tetap bicara. Jadi nggak bisa condong di salah satu aja ya Pak Pekik ya? Ya. Indahnya tapi nggak berbicara, atau berbicara tapi nggak indah? Ya. Pak Pekik merasa karya Pak Pekik itu condong ke indahnya atau ke bersuaranya? Ya, mudah-mudahan indah dan bersuara, indah dan berpendapat, indah dan bisa hubungan sama publik. Orang sastrawan dengan bahasa, katakanlah bahasa Indonesia, tidak sastrawan kan dengan bahasa yang bagus sekali. Pelukis juga gitu, maksudnya bicara jelek, bicara yang jelek, bicara yang marah, tapi lukisannya yang bagus, bertema yang bagus. Mbak mengatakan apa saja dengan bahasa yang bagus. Mbak, saya tiru loh Mbak. Mbak Purnama. Sastrawan kan dia. Kalau untuk semua karya Pak Pekik, yang menurut Pak Pekik paling bersuara yang mana? Ya berbulu celeng. Ya. Itu kepala negara, melengsarkan kepala negara kan tidak ringan. Kalau melengsarkan Mbak Purnama wae gampang. Tapi itu emang jadi tanda zaman itu ya Pak Pekik ya? Tanda zaman dan didukung rakyat se-Indonesia kan. Tidak ada yang anti. Dan berburu celeng itulah itu penderitaan rakyat Indonesia. Kena penderitaan satu zaman 30 Soeharto. tahun. Kalau Pak Pekik tadi menyebut seni dan karya itu sebagai alat perjuangan, ada anak yang melanjutkan persenian Pak Pekik ya? Itu terserah anak-anak. Terserah anak-anak, tidak boleh melukis karena melukis itu berat, Mas. Karena?
Ya berat, tidak tahu. Saya lihat anaknya pelukis-pelukis yang ya mungkin Sudarsono Yono, Apadi, Indra Gunawan, itu saya lihat-lihat anaknya ya jadi pelukis, kok tidak jadi pelukis kok tidak hebat, kok malah menjadi tukang malsu, tukang apa, kan jelek sekali, hidup kok jelek sekali. Ya sudah kuliah, mata pencarian untuk cari sesuap nasi, kalau kuliah umum kan ya. Tidak seperti Joko Pekik jadi pelukis. Pelukis itu kalau bisa ya hebat, kalau nggak bisa ya jadi pencoleng itu tadi. Pak Pekik sendiri menemukan lukisan atau profesi pelukis sebagai jalan hidup itu kapan, Pak Pekik? Pelukis itu bukan jalan hidup. Apa tuh Pak Pekik? Jalan untuk cari makan, bukan. Untuk bicara. Oke. Melukis itu untuk bicara, bukan untuk hidup sepiring nasi. Itu kalau cari sepiring nasi, saya tidak kuat mengalami dari 65 sampai 18 tahun pemerintahan Gus Dur. Itu kalau tidak dibakar semangat yang luar biasa, nggak akan sampai sekarang. Itu beratnya melukis ya Pak Pekik ya? Bukan jalan hidup, tapi Mampu. jalan untuk bersuara. Nah, ketika suaranya nggak terdengar, rasanya gimana Pak Pekik? Saya nggak terdengar. Iya. Kan dulu sempat di blacklist lama kan? Ya blacklist lama. Saya kan tetap melukis yang diingatkan oleh wartawan dari Pulau Buru tadi. Melukis bertema terus saya. Tidak punya cat. Zaman dulu itu masih susah cat. Saya baik sama Apandi. Sisa cat plototan itu saya minta semua saya untuk teruskan menggambar. Oke. Jadi minta Apandi, Mbak. Hanya sisanya kan plototan saja. Itu untuk Pak Pekik untuk bersuara terus itu ya? Untuk saya melukis. Saya belum mampu membeli cat waktu jahit itu. Ya, 18 tahun jahit itu. Ya, makan aja sering nggak bisa. Seminggu itu bisa makan 2 hari, 3 hari aja sudah senang. Kisah berikutnya datang dari The Popo, tokoh yang dikenal dengan karya grafitinya. Tapi, satu hal yang dia juga suka lakukan adalah berkarya di dapur. The Popo senang memasak dan menjadikan hidangannya sebagai bentuk pengkaryaan. Makanan tuh jujur banget, yang bohong itu ulasan. Lo maknai hidup lo dengan masak ini apa? Lo kan dikenal sebagai seniman atau muralis lah atau bahkan dosen. Tiba-tiba masak itu lo gimana itu ceritanya? Ini sebenarnya profil yang lama gue sembunyiin sih sebenarnya. Gue merasa keanoniman gue itu ketika orang nggak tahu gue bisa masak. Itu baru gue anonim. Kalau misalnya di graffiti ya, orang ketemu profil gue, wah ini lu The Popo ya gitu. Oh iya gue The Popo. Gue nggak ngerasa anonim karena buat gue pengkaryaan itu belum terlalu penting lah pengkaryaan gue. Tapi kalau udah masak mungkin kayaknya penting banget. Jadi orang harus melihat si produknya daripada profil gue. Gitu. Gue pengen yang kayak datang nggak tahu ini buatan siapa, makan. Kalau komplain bisa langsung tanpa harus ada sugesti ini Popo yang bikin. Gitu. Kayak gitu-gitu, gue senengnya kayak gitu. Kalau di berkesenian tuh lebih yang gue udah 21 tahun, 5 tahun belakangan ini jadi nggak ada effortnya gitu. Gue minim revisi.
Oke, karena orang terima semua ya. Terima semua, bahkan yang ketika orang lain yang bikin, terus gue ambil, terus gue bilang Ini karya lu, iya, orang nggak ada percaya. komplain. Percaya. Oh itu pada level itu? Iya. Itu menjemukan buat lo? Banget, banget. Nggak ada perang gitu. Dalam arti itu nggak ada perang. Kalau masak kan lu, yang menariknya gini, gue masak, ini orang udah respect banget nih sama gue. Tiba-tiba, kok masakin? Sepanjang masak tuh kayaknya dia kagum banget sama gue. Oke. Ketahuan ya, maksudnya gesturnya gitu. Entah dia ngelihat karya gue dulu atau apa gitu. Tiba-tiba gue asinin nih. Gue asininnya 5 kali lipat gitu. Gue asinin nih. Mau ngecek reaksinya. Tak. Dia kayak, Ragu. aduh anjing ini asin banget. Terus kata dia, kok gue tuh demen karya-karya lo, cuman nih masakan lo asin banget. Gue nggak bisa bohong. Nah di situ kan, di makanan tuh yang gue demen ya, ketika secara obrolan lu mungkin, wah enak nih enak, gestur lu nggak bisa bohong. Oke. Beda sama seni ya? Seni. Ya seni mah anjing busuk parah, asli sebel gue. Tapi kalau makanan lo nggak bisa. Bahasa tubuh lo nggak akan membohongi apa yang lo rasain ya. Iya gue nggak tahu kenapa ya. Ya contoh kayak, ya gue seneng ngeliat challenge yang di TikTok tuh ya, yang challenge makan lemon. Iya kan, yang tahan Ekspresinya iya. itu ya. Ya itu contoh kecil ya. Lu suruh di sini nih anak-anak, nah pernah taruhan kan, ini 100.000, nih blimbing dulu yang ada ekspresinya, lu ambil 100.000. Wah, itu lucu banget. Maksud gue, emang makanan tuh jujur banget sih. Makanan jujur banget. Yang bohong tuh review. Yang bohong tuh review. Gue nggak percaya review makanan sih. Sejauh gue ngeliat di YouTube. Sejauh gue ngeliat di YouTube. Tapi review itu kan jadi kayak kalau untuk sekarang orang makan kan guide-nya dari review ya. Iya. Lo maknanya gimana kalau lo nggak percaya sama review? Gak tahu. Gue selalu bilang, ya gue cuman ngiler secara visual lah. Oke. Lo bisa, kita nggak ngomongin rujak ini enak apa enggak, tapi lo kalau Visualnya. ngeliat rujak tuh kayak Ngiler. ngiler lo, itu Keluar udah nggak? cukup sih sebenarnya. Itu udah cukup memakai indera lain di tubuh lo gitu. Terus kayak gue ngerasa berbicara makanan yang paling benar adalah pengalaman. Jadi, nah gue kemarin baru ketemu ada warung temen gue. Dia orang baik banget lah, ini bapak-bapak, dia orang baik banget. Masaknya tuh tulus banget gitu. Suatu ketika dia dagang, dikasih bintang 2 nih sama pelanggannya. Kata pelanggannya dia tulis, nggak seenak yang gue temuin di sosial media. Terus dikasih bintang 2 gitu. Lah makanan tuh maksud gue, loh lu makanan gak enak dikasih bintang 2, kecuali lu ke warung itu terus dilayaninnya, nih sendoknya biar, nih garpunya biar, itu baru lu kasih bintang 1 gitu. Ini cuman makanan gak enak atau makanan tidak seenak yang ekspektasi dia. Menurut gue jahat banget sih, menurut gue ya, maksud gue karena tahu yang masaknya, ya ampun orang Dedikatif banget gitu ya. Iya gitu, kayak nggak tahu deh, gue kayak ngerasa gue tetap semangatin gitu, Pak, udah Pak tetap semangat, karena dia bilang, Mas Popo saya dikasih bintang 2 nih, makanan saya nggak enak ya gitu. Gila lu, makanan lu udah nggak ada yang kurang. Gue bilang, Pak, makanan itu unlimited Pak, lu mau sampai mana gitu. Cukup, kalau udah cukup segini cukup. Ini buktinya ada orang kata dia nggak terlalu enak seperti apa yang dikatakan di sosial media. Ya enggak, udah nggak usah, itu mah dia suruh makan aspal aja orang kayak gitu udah. Tapi kan soal makanan, kalau gue sering percaya dengan ada game kalau soal rasa kan nggak bisa lo perdebatkan kan? Iya, Ya, betul, Dengan betul. tinggal ekspektasi rasa Betul, lo kayak betul, apa. betul. Kalau cocok ya berarti Nah, klik. Kalau enggak lo benar. butuh tempat makan lain kali kan? Iya, sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman buat gua si review-review ini jadi sabda gitu. Iya kan? Jadi nge-guide orang Iya. seolah-olah dia yang bener ya. Iya kayak food blogger gitu, katakan, terus dia selebgram juga, terus bilang anjing nih enak banget nih, makanannya enak. Pas gue coba, nggak enak. Yang disalahin tuh si warungnya, Bukan si food blogger si ya kan? food bloggernya gitu. Maksud gue, kok udah aneh ya? Nggak tahu deh, gue kayak ngerasa mungkin gue yang aneh gitu. Gue ngelihat
ngelihat video masak aja di YouTube udah aneh, kata gue harusnya ada bau nih. Harusnya kayak orang masak. Nyium gitu ya. Iya bisa dicium ya ini aromanya. Iya mana bisa dicium gitu, kayak udah aneh gitu. Yang paling bener memang masak itu udah nggak bisa digantikan dengan online sih. Kisah selanjutnya datang dari penari ulung Indonesia, Didi Nini Towo. Ia berbagi kisahnya kepada Wisnu Nugroho tentang kisahnya menemukan kecintaan kepada tari. Kisah Didi berangkat dari kota Temanggung saat dirinya terpapar penampilan wayang. Nah, kemudian bisa Mas Didi berangkat dari Temanggung kan ya, kecintaan dengan seni, tari, menari, lalu ke Jogja, lalu tahapannya gimana Mas Didi untuk bisa kemudian menemukan ini jalan saya, jalan pengabdian seni saya dan sampai sekarang. Ya, jadi ceritanya flashback ya tadi. Oh iya, kita Iya. biar saya ingat-ingat masa lalu meskipun jauh banget. Betul. Saya waktu itu kan memang dari kecil senang menari. Tapi sebenarnya saya itu punya bakat gambar, Mas. Gambar. Iya, jadi kakek saya memang pingin saya nanti kuliah di seni rupa, bisa menjadi pelukis yang handal gitu loh. Cita-cita kakek itu. Bener, dan saya memang senang juga. Kayak saya juga bisa gambar sedikit gitu kan. Terus prakarya di sekolah saya juga menggambar, Mas. Tapi dalam waktu yang bersamaan, jadi paralel ini jalannya ceritanya. Nari. Iya. Kan saya sering nari di sekolah misalnya ada perpisahan atau apa gitu katanya, karena kalau saya menari itu luas gitu kan, gurunya bilang gitu. Terus juga kegiatan di gereja. Oke. Kan ikut sekolah minggu. Jadi kalau ada Natal ada apa itu gerak dan lagu. Zaman dulu kan belum disebut nari tapi kayak operet gitu ya, yang mempraktekkan palungan, Maria. Iya, lagu-lagu yang digerakkan, Mas. Jadi misalnya lagu. Malam Kudus itu geraknya semuanya. Malam Kudus gitu kan. Sunyi senyap begitu, simpel-simpel gitu. Bintangmu, nah bintang kan begini, kelip-kelip gitu kan. Bintangmu gemerlap gitu-gitu loh Mas. Jadi simpel kan syair lagu yang digerakkan ya. Gitu. Itu awalnya. Kemudian waktu SMP, nah waktu kecil kan saya masih ingat sering diajak kakek saya nonton wayang kulit. Jadi kakek saya itu walaupun Chinese ya, tapi beliau itu senang wayang kulit, senang ketoprak, dan juga zaman dulu sering nanggap uyon-uyon. Kalau sekarang uyon-uyon ya. Gamelan dengan sindenya itu kan uyon-uyon. Sering itu. Jadi kalau dulu itu kalau misalnya di Temanggung itu kan panen tembakau kan? Ya, sana hasil buminya luar biasa ya. Nah, kalau ada itu pada kumpul-kumpul, kemudian nanggapnya uyan-uyan itu kelenengan kali ya. Nanggap kelenengan gitu, dengerin gitu. Nah, kakek saya itu senang banget dengan kelenengan itu uyan-uyan ya. Ya mungkin namanya senang kan nggak tahu ditanya kok senang kenapa ya, senang aja kan. Konek hatinya kah atau perasaannya tersentuh? Tapi bukan pelaku. Penikmat ya, lebih penikmat ke... aja. Okay. Lalu dulu sering cerita sama saya, dia bilang sama saya gini, waktu aku masih kecil masih ingat. Manggil aku kan Cun, nama Tionghoanya. Cun, engkong itu heran loh. Itu gamelan itu kan macam-macam, ya. Ada bentuknya macam-macam, cara mukulnya macam-macam. Tapi gurunya ini kok bisa tahu misalnya yang salah itu kendangnya atau yang salah itu gongnya. Nah itu nggak pasnya. Itu kayak saya tuh heran setengah mati itu sama saya kok bisa tahu ya gimana. Nah waktu itu saya kan juga masih anak-anak nggak ngerti yang dimaksud apa. Setelah saya masuk ke kesenian saya baru tahu oh ya memang kalau kita sudah mendalami seni itu ya tahu banget. Misalnya harusnya jatuh nada 5, ada yang 3 gitu kan meng loh, kan mesti langsung kedengaran. Jadi saya yang diceritakan kakek saya itu merupakan kekaguman. Saya paham, oh iya memang harus memang begitu kalau kita mendalami itu ya tahu gitu. Nah itu jadi dari saya sering diajak nonton kesenian itu kemudian timbul keinginan untuk belajar menari. Dulu kan kalau di Temanggung setiap tahun itu ada pasar malam, ya.
biasanya kalau pasar malam itu kan keliling ya Mas. Dari kota ke kota atau Bener. desa ke desa itu ya. Misalnya, oh ini Temanggung itu menghasil tembakau. Jadi kalau pas panen tembakau, pasti pasar pasar malam berapa bulan gitu kan. Sampai apa istilahnya, sampai ya panennya selesai, pindah lagi ke tempat yang panen lain. panen lain. Mungkin di sana panen apa teh misalnya atau apa kan gitu. Modelnya kan gitu. Lalu cembengan, giling tebu kan gitu kan, panen tebu. Itu kan selalu begitu. Pasar malam itu kan selalu pindah dari kota ke kota. Makanya muncul istilah tobong. Ya kan? Ada ketoprak tobong, ada ludruk tobongan, ada wayang tobong kan begitu. Nah, saya nonton itu, Mas. Dulu sering nonton itu. Nah, zaman kecil kan memang nonton kan anak kecil ya, masih kecil itu sering ngintip di apa? Di pagarnya itu kan, pagarnya dari bambu itu. Di bilik gitu ya. Dilubangi gitu kan, dilihat di situ. Nanti digedor-gedor. Anak kecil lucu lari gitu kan sering. Nah, itu nostalgia itu. Kemudian kebetulan teman sekolah saya SMP itu bisa menari. Bisa main wayang wong, bisa menari, bisa nembang gitu. Lengkap sekali itu. Iya, dan dia anaknya pinter. Namanya Mbak Sumiasih. Oke. Saya masih ingat. Nah, saya sering kalau belajar ada PR gitu ke rumahnya dia. Nanti kalau ngerjakan PR sudah selesai, terus dia kan sering nembang, sering latihan nari. Yuk melu aku juga yuk. Nah, ikut-ikutan gitu. Dari ikutan gitu, Mas. Lama-lama di Temanggung gitu ya. Di Temanggung, lama-lama itu ketagihan. Jadi saya seneng nari gitu loh. Sampai saya ketemu guru saya yang katanya bisa tari Bali, yang tadi kainnya ada itu kan. Oh, ya, kita lihat tadi itu ya. Nah, itu kan 69 tadi. 69. Ya. Itu kan dia itu pemain ketoprak, dia bisa wayang wong, bisa ngajari gamelan, bisa nembang. Jadi seniman dulu itu all round loh Mas. Seniman di daerah desa itu all round karena mungkin memang nggak ada yang lain kan, jadi harus ngapei. Dikuasai ya. Bener, semuanya harus menguasai kan begitu. Nah kalau di sini Mas justru ada yang ahli kerawitan sendiri, tarinya sendiri kan gitu. Padahal justru lebih ahli yang bisa menguasai semua ya. Memang susah kan. Tapi umumnya zaman dulu kok begitu banyak yang begitu penguasanya iya. Nah itu saya belajar dengan beliau namanya almarhum Pak Sugianto namanya, saya masih ingat. Nah Pak Sugianto itu profesi hariannya itu tukang cukur barbir. Cukur. Iya. Nah saya langganan karena apa namanya rumahnya kecil kiosnya itu. Tempat cukurnya itu. Di depan rumah kakek saya. Oh oke. Ya di halamannya gitu kan. Terus kemudian saya kan dari kecil memang dekat sama kakek nenek. Jadi istilahnya seperti ya kan anak laki-laki cucu laki-laki pertama ya. Nah, mesti. Iya kebayang ini. Ya mesti kan gitu kan di keluarga manapun. Nah itu terus aku kalau cukur potong rambut di beliau Pak Gianto itu. Nah satu saat saya tuh ingat pernah waktu aku masih kecil aku masih digendong, masih ingat. Itu ada rombongan tari Bali yang main di gedung bioskop City namanya di Temanggung itu ada gedung bioskop namanya City, main di situ. Nah saya kan dari luar kan gamelannya kalau tari Bali kan rompiang gitu kan, gitu kan. Saya tuh merasa dok itu. Ini apa sih tarian kok gitu? Terus lihat foto-fotonya kan menarik. Iya lebih ekspresif ya juga. Ya. Ada geramannya gini-gini tariannya fotonya dipajang gitu. Kemudian pernah nonton film, tapi aku kan nggak bisa nonton kan, tiketnya mahal, nggak bisa beli kan. Nggak bisa ngintip juga pakai nggak bisa di gedung bioskop pakai tembok dindingnya. Terus aku ingat waktu itu nonton film hitam putih zaman Pak Karno, itu ada tari janger nggak salah. Janger yang ribuan gitu. Terus mereka menarinya tuh jadi seperti ombak laut gitu. Ya? Gitu. Iya. Sebenarnya itu kan geraknya turun naik gitu kan. Jadi seperti laut itu aku terkesan sampai sekarang. Itu tari janger aku masih ingat. Mirip kalau kita orang keren kayak saman itu ya? Beda? Bukan, kalau saman kan di bawah. Kalau itu badan? Jadi dari komposisi gerakan itu bisa naik turun gitu. Kayak ombak gitu ya? Kayak ombak itu. Kolosal berarti itu? Kolosal itu zaman dulu Pak Karno itu sudah ada tari masih hitam putih filmnya. Itu pernah nonton itu. Terpesona dengan itu Mas? Terkesan banget dengan tari Bali. Lah saya iseng-iseng waktu potong rambut tanya sama Pak Gianto itu, Pak ada nggak sih yang bisa nari Bali, guru tari Bali di Temanggung, aku bilang gitu kan. Penasaran gitu, aku pengen belajar. Terus dia tanya, nak Didi, nak Cun pengen sinau no Bang? Pengen belajar Pak? Pengen nih Bang. Lah kula saged kok napa nggih? Lah mangke tumut kula
langsung ikut, latihan ya. gitu, terus dia menunjukkan tari gini gitu. Saya kan Oke. tertarik banget, zaman dulu kan belum tahu tari Bali koyo apa kan, belajar lah dengan semangat Pak Gianto tari-tari itu. Pak Gianto. Terus tarinya katanya legong namanya. Noni nani neni neni noni neni noni noni nani neni noni noni jeng 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 gitu kan, aku masih ingat tok 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 jeng tok tok gitu kan. Jeng, ya. Iya. Terus ya posenya masih, ternyata setelah saya bisa menguasai tari itu, setelah saya di Jogja, saya tahu bahwa tari yang saya pelajari waktu itu namanya Bali Gaya Ketoprak. Bali Gaya Ketoprak. Memang ada itu, Oh. yaitu yang sampai sekarang saya masih kepikiran, kepingin penelitian Tentang itu. tapi Gaya Ketoprak. mumpung ahlinya masih ada yang hidup, Mas. Udah sepuh kan, Ya, ya. tapi ya nanti kan itu butuh biaya kan, nanti saya belum Persis. tahu mau masuk kemana gitu. Hmm. Itu ceritanya gitu. Demikian rangkuman kisah perjalanan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif. Nantikan Begino wrap up episode lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.